selamat pagi, siang, sore, malam, selamat gini hari. Gini hari apa gini hari ini? Gini hari ya, gini hari. Karena kan kita nggak tahu dia teman-teman lagi lihat kita di pas pagi, siang, sore, atau malam, atau di tengah-tengahnya, atau ya terserah deh. Kalian mungkin nonton aja ya. Kan kita baju juga bagus ya. Oh, bajunya apa lagi? Ayah sama ibu lagi apa? Bagus banget penyapaannya. Ini baju lebaran gue nih. Oh. Baju lebaran. Lo kemarin lebaran gimana? Kan nggak bisa mudik. Ya mau gimana lagi, itu paksa isolasi di atas udah. Isolasi. Tapi kan bagus jadinya, rumah lo kan nggak ditempelin. Iya. Surat pernyataan. cinta. Oh, surat cinta dari kelurahan. Ya. Daftar rumah ini wajib tes PCR hasil PCR. PCR sama swab ya. Gua sih mudik ke Lenteng Agung. Oh, Lenteng Agung. Karena ke Sukabumi susah juga ya jalannya ya? Sebenarnya bisa cuman ya? Kan gua ke Sukabumi juga menyamperin siapa? Oh iya. Cuman ke makam paling kan, bokap gua udah nggak ada, jadi ke sono ke makam. Karena kondisinya begini kan ziarah juga nggak wajib ya, istilahnya kalau bisa berangkat, kalau enggak juga dimaksain. Bisa tunggu buat besok lagi ya. Dan kebetulan adik gua kan ada yang di sana, jadi kalau ke makam kan sebenarnya ngurusin aja. Nah, adik gua suruh buat ngecek. Tapi gimana lebaran lu di rantau tidak mudik? Itu berasa banget, asli berasa banget. Berasa gimana? Ya berasanya ini Sebelumnya, lu pernah nggak lebaran di luar kampung? Pernah, baru sekali doang, masih posisinya di Jakarta ya. Tapi itu nggak berasa, soalnya masih muda ya di waktu itu ya gitu. Jadi masih poya-poya nih ceritanya. Ini yang udah tobatnya loh gitu. Itu berasa banget. Hijrah masnya. Berasa hijrah. Terus kalau yang sekarang ini Pak Den, itu asli. Apalagi mama saya itu lagi sakit di rumah kemarin. Tapi kan kalau nyokap sakit sebenarnya boleh. Ya sebenarnya emang boleh Pak Den, tapi ya dia ngelarang nggak usah pulang katanya. Nggak usah pulang katanya. Duitnya ditabung aja. Duitnya ditabung aja buat nikah tahun besok. Amin. Emang mau nikah? Emang mau aja lah. Mau nikah. Masuk ke dalam penjara lagi. Kan Bapak sudah lepas. Iya. Sudah bebas. Udah bebas ya, udah freedom ya. Ya, enggak, tapi kan berarti gini loh. Orang banyak kan bilang ya seperti yang jadi himbauan pemerintah lah, nggak mudik bukan berarti putus silaturahmi. Iya, nggak putus silaturahmi. Tapi lo tetap ngontak lah Pak Den. Udah kangen banget ya sama papa mama. Tapi yang saya tuh nggak bisa selalu nelpon kedua orang tua, apalagi itu papa ya. Kalau papa kalau udah saya nelpon ya, pas dia lagi buka puasa saya nelpon gitu. Udah makan nak, gitu. Udah gitu. Makan pakai apa? Baru makan gorengan gitu, ini segala macem ya. Pas habis nelpon sama dia, sama bareng-bareng nih buka puasa, saya udah duluan kan Jakarta posisinya kan, orang tua Padang gitu. Lah bukannya sono duluan ya? Duluan kita. Terus udah makan nih segala macem. Udah siap itu, sholat juga udah siap. Nih adik saya nelpon. Bang, apa katanya? Papa nangis-nangis kayak kangen sama papa. Coba. Dia yang bayangin abang belum makan nih segala macem, makannya siapa yang jagain, itu kayak gitu banget. Itu saya juga ikutan nangis jadi. Anak keberapa sih? Pertama. Dimanja banget soalnya. Ingat di episode sebelumnya? Dia manja, ternyata begitu manjanya. Iya, tapi kan namanya orang tua lah. Orang tua namanya. Sekarang nih gue ngerasa, lu juga ngerasa dia lebih senior sebagai orang tua daripada gue. Udah startnya, udah curi star. Udah SMA ya? Udah. Anak lu SMA kan? Masuk SD. Anak gua baru 2 tahun setengah, men. Ya kalau gua, ya baterai dong, chargein. Kalau gua, apa ya? Orang tua, lu masih beruntung lah. Beruntung sih. Masih bisa nelfon, masih bisa apa gitu. Ini mungkin yang gue tanya dulu deh, lu biasanya nelfon bokap lu, orang tua lu setahun seberapa lama sekali? Oh, kalau soal berapa lama, kalau bokap ya. Kalau bokap itu
nelpon bokap itu bisa dihitung sama jari. Ya, Serius kalau bokap ya. Tapi kalau mama itu sering. Soalnya kenapa? Kalau mama masih bisa ngelepasin saya ya gitu. Tapi kalau soal pergilah kau dari rumah gitu ya. Pergilah kau dari rumah kata mama gitu. iya nggak apa-apa dia. Malin kundang. Itu kalau mama udah ngerti dia kan buat masa depan kamu nih segala macem ya cobalah gitu kan. Tapi kalau soal papa ini nggak bisa dia. Tapi bokap lu pernah merantau juga? Pernah dia merantau juga pernah. Ke Jakarta juga? Ke Jakarta juga. Tapi dia itu mikir, orang tua itu mikir, bokap itu mikir, nanti anak-anaknya pertama ya nggak makan ya. Siapa sih orang tua yang kayak gitu ya. Kedua, ntar saya ulang lagi masa lalu saya. Sulam gitu. Suram ya. Suram banget. Dia takutnya kayak gitu. Makanya itu pernah Pak Den. Kamu nggak usah ke Jakarta lagi lah katanya. Nah, kenapa katanya. Ke mama dia bilangnya sih gitu. Nggak boleh saya, dilarang sama papa, nggak boleh balik ke Jakarta. Itu dia ngomong ya, ntar si Yoga katanya, biar saya aja yang nanggung ini segala macam. Kata bokap ya, emang pokoknya nggak usah pergi lah gitu, di rumah aja, ntar saya yang nanggung hidup dia katanya. Gitu, nggak tega juga dong kita sebagai anak kan gitu. Padahal harusnya biasanya yang nggak tega nyokap ya. Nggak tega biasanya nyokap, ini bokap loh. Iya. Iya, tapi gue juga mungkin gini ya kalau mau ceritain ini, karena nyokap gue mungkin udah nggak ada duluan. Yeah. Jadi nyokap gue nggak ada tahun 96. Nyokap gue udah nggak ada 96, gue SD kelas 3. SD. Umur adik gue waktu itu 6 bulan. Iya, 6 bulan. Adik gue umur 6 bulan, gue umur 8 tahun setengah. Nah, mungkin karena itu ya yang bikin jadi bokap gue udah nikah lagi sebenarnya, tapi di usia kita yang waktu kecil, waktu muda mungkin ya, ngelihat bahwa sikap orang tua, apalagi bokap ya. Iya. Gue sih kalau mungkin kita sama ya, bokap gitu loh yang bagian bikin sensitifnya ya. Bikin sensitif banget bokap. Kadang sikapnya sama kita tuh keras yang atau ribet gitu loh. Emang ribet banget sih gitu. Ini. Pergi keras gimana gitu ya. Nggak dibolehin segala macam, banyak banget. Ngerese banget. Tapi ternyata pas udah kita di umur yang, apalagi kita punya anak ya. Yeah. Kita punya anak dan kita jadi bapak-bapak, men. Yaitu gua itu sudah waktu itu umur gua udah sebelum nikah ya, umur gua udah hampir 30 waktu itu, 20 sekian lah, ya di end of 20 lah, 28 29 gitu. Tapi kalau pulang ke rumah, bokap gua itu akan nunggu gua sampai kadang kan, dan bodohnya kita ya kadang gitu kan, udah abis bilang, tahu bokap orang tua kita itu punya kebiasaan kalau anaknya mau pulang ditungguin, kita malah ambil jam-jam yang ya kita mikirnya gini, kalau dari Jakarta pulang siang mah panas, kalau pulang sore penuh sama orang, macet gitu ya. Pasti. Jadi ambil pulang malam jam 12 lah baru berangkat, jam 11 lah baru berangkat, nyampe rumah itu kan jam 2. Bokap gue itu kadang sampai ketiduran, bukan kadang, sering kali ketiduran depan TV karena nungguin gue. Padahal gue 28 tahun men, kasarnya gitu ya. Tahun. Ya kalau berantem udah bukan barang baru kan gitu ya. Tapi ya buat orang tua mungkin ya dianggapnya kan tetap dikhawatirin, bukan cuma melihat kita itu sama kayak tetap kayak bocah aja, gitu, tetap kayak bocah. Nggak bisa dilihat umur kita yang berapa sekarang. Terus lo kalau gua nih, sering gak sih lo ngerasa pas orang tua nelpon, ditelepon lagi nih. Iya, lagi tanggung nih, lagi apa nih, terus kayak misalkan nih lo lagi jalan atau lagi ngumpul sama teman-teman ya, kalau yang kadang bikin apa ya, keganggu gitu ya, bukan seringnya ya, tapi lu lagi ngobrol, lagi nongkrong gitu, terus ditelepon, terus ya ntar ditelepon balik, terus lu nggak telepon balik, sering nggak? Sering banget sih kalau kayak gitu ya, apalagi di pas muda ya. Pas muda udah tua ya? Enggak, maksudnya waktu mau apalagi saya 20 ke bawah gitu kan, 20 ke atas, udah mulai enggak gitu. Tapi itu sih yang sedih saya ya. Kayak dia tuh nggak mau nelpon aku sekarang. Udah berapa tahun ganggu apa gimana? Sebenarnya alasannya takut ganggu kan gitu.
Tapi dia Padahal- takut sedih. Sama kayak saya juga gitu kalau saya pribadi ya. Ini saya buka-bukaan aja. Papa setelah dia nelpon, dia nangis. Aku pun juga gitu. Soalnya dulu Pak Den, itu yang bikin saya kayak gitu. Dosa saya ke papa gitu. Kenapa ya? Setiap aku pulang, itu dia nungguin aku sampai jam berapapun aku pulang. Dia tungguin. Dan ya wajar ya, siapa sih yang nggak cuma orang tua ya. Jadi berantem jadinya kan. Ini segala macam karena bandel. Yang berantemnya siapa? Lo apa? Saya mau bapak, mau bapak gitu. Padahal bokap udah bela-belain. Udah bela-belain banget loh, ditungguin segala macam, takut anaknya kenapa-kenapa gitu kan. Iya. Tapi kan kita juga kadang kan punya pembenaran ceritanya waktu itu ya. Ceritanya. Udah tidur aja lah, gue kan pulang. Gue juga mikirnya Mikirnya ngapain sih gitu. pakai ditungguin. Gue udah lah, gue udah gede Udah gitu. gede, Tapi gitu. ternyata ya di pandangan orang tua itu, ya lu mah tetap anak kecil. Iya, emang Lu tetap anak kecil, kecil yang nggak bisa. gue harus kelindungin lu. Walaupun sebenarnya posisinya saat ini seharusnya sudah berbalik. Iya, seharusnya udah berbalik. Itu aku juga aku pun ngerasain ya. Ketika anak ini pergi main dan segala macam, belum balik, belum makan Wah, segala macam. kusut. Lu jangan anak pergi main. Anak gue belum main nih. Anak gue belum main keluar ya. Anak gue nggak ada yang ngeliatin aja. Gue kan pakai neni ya, pakai yang ngasuh. Iya. Misalkan anak gue main di depan sendirian gitu, terus yang ngasuhnya atau anak gue, jadi kan rumah gue kecil lah pokoknya ya. Anak gue di dekat kulkas, terus kan ini kulkas, ini kamar, terus nih beda ruangan gitu ya. Anak yang ngasuhnya di depan TV, gue di kamar misalkan lagi kerja atau lagi ngapain gitu ya sama bini gue. Oh, sama bini ya. Oh, oke. Iya maksudnya Oh iya, lanjut. bukan bikin anak ya. Tapi Udah maksudnya tahu. Ini papa lagi ngapain? apa lagi kayak gini? Enggak. Iya, sama ibu lagi Enggak, apa? biasanya karena kan kami sama-sama WFH. Ya. Jadi bini gua kerja, tapi biasanya kan kalau gua kerja di handphone, Iya. bini gua di laptop, Di terus laptop. anak gua main misalkan gitu ada aktivitas yang lain. Itu kalau misalkan dia nggak kelihatan atau yang ngasuh nggak lihat, gua marah-marah, Bos. Enggak ngeliat. Anak gua tuh perlu dilihat, maksudnya kan perlu anak seumur segitu dikontrol takutnya ya. dia main masukin apa ke mulut, masukin apa ke hidung tanpa dilihat. Iya. Gua tuh meminta anak gua tidak banyak dilarang, tapi harus diliatin. Harus diliatin aja ya. Liatin doang aja, lu nggak perlu pegangin, nggak perlu Iya. jagain banget nggak. Tapi lu harus Liatin liatin aja. karena kalau misalkan ada hal yang membahayakan, lu siap gitu doang. Nah, Mana tahu ntar main pisau aja dia kan bapak jangan gak enak gitu. Enggak. Kalau di gua pisau gunting apa di tempat di atas. tempat yang di aman tempat ya. yang insya Allah aman. Ya mana tahu Cuman kan gitu. maksudnya ya itu, ya kita nggak tahu gini loh. Jangan sampai kejadian bodoh gitu ya. Yang merenggut anak saya. Maksudnya gini, anak makan uang logam. Oh iya. Uang Tuh, logam. Masa lu gini, anak makan uang logam yang kecil lah gitu, 100 rupiah masuk ke perutnya. Kan bayangin dong, untuk ngeluarin uang 100 rupiah di dalam perut lu harus ngabisin duit jutaan. Iya, jutaan jadinya. Banyak kerjaannya jadinya Iya. kan. Lu bayangin dong. Misalkan gitu, kata dokter, Pak ini anaknya harus dioperasi. Wah, dokter gila dong. Emang bener. Ngeluarin duit 100 perak, ngeluarin duit jutaan. Orang Nyambung gitu. Enggak, maksud gua, lu ngeluarin duit 100 perak, tapi bayar operasinya kan Iya, jutaan. jutaan, Yang iya. dicari itu kalau orang investasi kan kalau punya duit 2.500.000, 5 juta kan ngapain? Harusnya jadi 6 juta ya, Iya. bukannya jadi 100 rupiah. Masa dapat 100 rupiah ngeluarin 5 juta? Udah ngasih ke dokter aja ini ya. Bukan Udah itu, enak bukan banget nih. itu salahnya. Tapi Kerjaan kesehatan. juga Nah, baik. kadang itu satu. Terus gue sih kalau gue, lu masih bisa nelfon ya. Gue tuh dulu mungkin hal yang paling gue sesalin sekarang ya mungkin. Dulu waktu bokap gue kan udah gak ada juga, udah mau 2 tahun, setahun setengah lah bokap gue ada. Waktu dulu tuh bokap gue tuh punya kebiasaan sebelum sakit itu nelfonin anaknya gantian. Dia nelfon terus yang kadang kan dia nelfon di saat yang tidak tepat. Iya, Misalkan iya, tepat. kita lagi kerja, terus lagi meeting atau lagi di jalan lagi apa. Dan bokap gue itu nelfonnya memang buat ngobrol tok. Bahkan bukan ngobrol, nelfon terus dia melakukan satu hal yang lain. Misalnya, bokap gue lagi nonton TV,
Nelfon. Denny lagi di mana? Nah, pertama tuh. Oh lagi di sini, lagi kerja misalkan gitu, lagi kerja, lagi gua kan habis kerja, habis liputan misalkan lagi nulis berita. Oh terus gimana? Sehat, makan gimana? Udah. Terus habis itu bokap gua nonton. TV-nya masuk atau bahkan dia kadangkala menerima telepon di handphone yang lain. Tapi sambil Nelponan kita. telepon guanya masih gitu. Jadi gua jadi dia nelpon, terus kalau enggak dia nonton, terus mungkin teleponnya masih di kuping, tapi dia nonton gitu. Jadi kita berasa Mau ditutup, dia masih ya? nelpon, Pak. Ya. Oh. Apa lagi ngapain? Lagi sambil nonton gitu. Ya udah Pak, tutup dulu deh. Soalnya padahal kan sebenarnya ya buat saat itu kan merasa terganggu ya. Merasa terganggu banget ya. Terganggu ya, kadang ya gue lagi ngobrol sama pacar gue misalkan, atau lagi nongkrong sama teman-teman, atau lagi kerja tadi. Sebenarnya kan nggak masalah juga bokap gue sambil nonton, gue sambil kerja, tetap online kalau memang iya. Ya biarin aja. Kan bisa gitu. sekali jalan ya semuanya seharusnya. Cuman kadang kan waktu itu mikirnya ntar orang nelfon nggak bisa ke gua gini kan. Iya. Tapi sekarang kan handphone udah dual sinyal, ditelepon bisa sambil on, pakai data tetap jalan. Maksudnya dalam kondisi sekarang ya. Sekarang. Itu hal yang kalau gua dulu gua sesalin. Kalau sekarang bisa gue bayar untuk melakukan itu, menelpon bokap gua, akan gue lakukan. Karena kan udah nggak ada. Bukan karena udah nggak ada, sekarang kan udah nggak ada. Jadi ya hal itu yang gue rindukan, maksudnya bokap gue tuh ternyata melakukan itu karena memang mungkin kesepian ya, perlu teman, terus ya memang pengen ngobrol, pengen tahu anaknya tuh kondisinya gimana, sehat apa enggak, udah makan apa belum, dan lain-lain. Karena dia itu kadang pengen ngeliat aktivitas kita itu gimana. Iya, pengen make sure aja bahwa anak gua hidup, masih sehat, walaupun mungkin kita sering bohong lah ya. Udah makan belum? Udah, padahal lagi lapar atau lagi sibuk atau lagi belum sempat makan gitu. Atau bahkan ada yang bodoh lagi gitu kan, belum makan terus dia bilang bikin panik orang tuanya gitu kan, ada juga ya. Iya, ada juga. Nah, apa ya, gue dulu bokap gue tuh mungkin ya pernah bilang gini, kita itu ngerasa waktu sama orang yang kita sayangin itu berharga ketika udah nggak ada. Kayak bokap gua pengen ngobrol sama nyokap gua. Nyokap gua kan meninggal 96 ya. Bokap gua meninggal 2019, lumayan lama. Nah, kayak papa pengen ngomong sama mama misalkan gitu. Kalau ada orang yang punya saat itu ya, tahun 2020. Dan sebenarnya angkanya nggak gede, ya angka yang biasa gitu. Tapi kalau ada orang nih bisa bikin papa ngobrol atau ketemu sama mama kamu, 1 miliar pun papa bayar. Ya, maksudnya kenapa 1 miliar? Karena kan duit 1 miliar banyak. Udah ya. banyak banget sih. Udah banyak. Maksudnya cuma buat ngobrol sama nyokap. Dan mungkin itu yang akan saya sebutkan sekarang. Kalau misalkan gue bisa nggak usah ketemu deh, gue bisa ngobrol sama bokap gue, bisa ya ngobrol deh hal yang dulu pengen kita ceritain lagi ya. Iya, hal yang kita lakuin dulu ya. Hal yang dulu gue benci dan ngerasa ya ganggu banget sih, gengges gitu kan, orang tua nelfon gitu-gitulah. Tapi itu gue rinduin. Bahkan kalau misalkan gue bisa ngobrol sama bokap gue lewat telepon aja, nggak usah video call, lewat telepon aja, dengar suara dia gitu ya, ngobrol langsung ya, bukan cuma mimpi. Emang bener sih, misal itu ketika dia nggak ada ya masalah. Iya, karena kan lo nggak bisa nebus. Dan ya memang apa ya, hal yang paling gue seselin mungkin kan gue waktu bokap gue meninggal, gue ada di sebelahnya, tapi gue itu nggak sempat sampai bilang ngucapin Denny sayang sama papa tuh belum pernah gue ucapin. Maksudnya secara verbal ya, maksudnya langsung gue sebutin. Walaupun gue ya kalau kita mungkin ya nunjukinnya laki-laki lah ya, pengennya nunjukin aja gitu, udah nunjukin aja. Gue bokap gue sakit, gue perhatian datang langsung, atau
perlu apa, kalau misalkan memang apa ya kita siapin rasa sayangnya gitu kan. Tapi secara langsung gue bilang, Denny sayang papa, sampai bokap gue meninggal, mungkin rasanya gue belum pernah ngomong itu. Gue ngomong Denny sayang sama papa itu ketika gue mandiin bokap gue. Jadi bokap gue lagi dimandiin, gue sebelum kan lagi dimandiin kan biasalah mau ngomong apa, mau cium, mau apa boleh. Gue ngecup pipi sama kening bokap gue sama bisikin di kuping, Denny sayang sama papa. Itu setelah udah bokap gue lagi dimandiin. Jadi ya kalau misalkan bokap gue bisa apa ya, gue bisa ngungkapin itu dengan bokap gue jawab respon. Iya, responnya. Mungkin kalau sekarang bilang berapapun gue akan cariin duitnya. Gitu. Ada. Kalau kayak saya, pelajaran yang saya ambil dari cerita Pak Denny, jangan sia-siain orang yang ada sekarang. Benar. Lo makanya kalau misalkan lo punya masih punya kesempatan buat ngobrol sama orang tua, telepon ya kayak tadi lo bilang bokap lo nangis. Mungkin karena memang sebenarnya jarang komunikasi. Coba lo kalau misalkan dirutinin gitu. Maksudnya cuman say hi lah di pagi-pagi atau siang-siang atau malam-malam cuman buat kabarin. Pak, yoga nggak apa-apa. Nih video call kita nih yoga makan apa. Mungkin itu bisa bisa bikin dia seneng juga ya. Iya, bisa mengobati. Kalau memang iya kangen, ngobatin kangennya. Kalau misalkan kekhawatirannya, misalkan gitu takutnya lu sakit atau apa kan jadinya ketahuan nih anak gua masih hidup. Ya. Ini masih hidup, sehat, makannya lahap gitu ya. Terus ya udah masih ngerokok, masih bisa jajan, masih bisa nongkrong. Ya, walaupun nongkrong cuma saya video call gitu. Apalagi apa misalkan gitu kan, kalau udah ya ngebiasain itu yang susah sih. Gue ya waktu itu gue ngerasa bokap gue nelfon seminggu 3 kali aja udah kebanyakan, biasanya cuma seminggu sekali gitu kan. Dia kalau sekarang mungkin kalau masih bisa gue tiap hari gue telepon maksudnya gitu kan, sela-sela aja cuma 5 menit kayak nelfon. Gue ya, penyakitnya gini. Biasanya kita itu ingat orang tua ketika susah lo telepon orang tua. Kedua, kalau mau tes, kalau mau ada usaha, apa yang harus ini baru telepon minta doa gitu. Baru minta tolong doain. Kayak gue maksudnya ya untungnya kayak gue waktu kerja misalkan biasanya gue biasanya kalau mau terbang dalam atau luar kota atau ke luar negeri, itu gue pasti nelfon bokap gue. Pak, ini mau jalan misalkan waktu itu mau kemana, minta doain selamat. Iya, memang mau kemana? Biasa bokap gue kayak bercandain gitu. Karena sebenarnya dia udah tahu misalkan gue waktu itu pertama kali mau keluar ya ke Singapura misalkan gitu. Mau kemana sih? Mau kemana emang? Kayaknya mau jalan-jalan jauh gitu. Pertama doang, kesananya kan kayak misalkan gue ada jalan ke beberapa negara yang agak lebih jauh, itu bokap gue ya sikapnya masih sama, mau kemana sih? Jauh-jauh banget jalan katanya gitu. Padahal dia takut juga, pasti ada mungkin takut dan juga mungkin bangga juga, itu pasti ada bangga. Dibanding keluarga yang lain kan gue jalannya agak jauh gitu kan, pernah ke kemana ini Pak Denny? Ke Cicurug, Sukabumi. Gue ya pernah ke Amerika, cuman kan emang dibayarin orang. Itu orang tua mana sih yang nggak bangga? Iya, orang tua yang kalau duitnya banyak dia ke Amerika pulang pergi mah ya biasa aja. Ya kalau orang tua posisinya yang punya duit banyak gitu. Kalau ini yang ya karena tujuannya sih, maksudnya kan karena udah ya mungkin yang bikin sebanyak apapun kalau dia misalkan ke Amerikanya karena buat liburan, terus sometimes dia ke Amerika buat dapat investasi kan beda nilainya. Ya tujuannya lah. Itu yang mungkin bokap gue ngerasa udah ya, itu yang mungkin bokap gue dulu bilang sukses karena udah bisa dianggap orang. Gue sih waktu itu nggak ngerasa, biasa aja. Ternyata oh iya nilainya mungkin itu karena ya orang ke Amerika udah banyak, lu ke Amerika karena diajak orang misalkan gitu ya, atau ke luar negeri atau kemana lah gitu, lu datang ke suatu tempat untuk menghadiri jadi pembicara misalnya, atau jadi orang yang apalah gitu ya, dianggap sukses gitu. Udah jadi suatu kebanggaan sih buat orang tua biasanya. Kayak gitu. Terus ya udah banyak yang hal yang gue seselin ya, gue
kenapa enggak nurut misalkan ya, gitu itu ya, udah harusnya gini harusnya gitu. Tapi saya sendiri pribadi pada ini setelah saya jauh juga berasa banget. Itu baru jauh ya. Apalagi Jangan di posisi, bayangin ya yang kan. itu aku nggak kebayang depan Iya, ini. iya, Ini aja sebenarnya udah nahan juga sih saya ini sebenarnya, serius. Saya jauh, dia Padang, aku di Jakarta aja. Ketika kangen itu, nangis saya sendiri. Ya iya pasti. Ya pasti. Gua tuh dulu ya waktu jadi kan dulu bokap gue bercanda ya. Jadi abang gue kan kuliah di Padang. Oh Padang. Kuliah di Padang, bokap gue abang gue di Unan. Jadi karena ya tadi ceritanya, jadi ada selanya waktu abang gue kuliah, gue kuliah, terus bokap dalam kondisi yang tadi ekonominya lagi sulit. Lagi sulit ya. Nah, jadi abang gue harus kalau mau mudik itu nunggu, kalau nggak lebaran ya diskon tiket murah, jadi nggak bisa tiap bulan kan? Nggak setiap bulan. Nah, bokap gue bercandain gue gini, cobalah kayak udahnya katanya gitu. Kuliahnya di Padang atau di mana kayak gitu? Enggak, jadi bukan karena itu. Gue tetap kuliah di Jakarta, tapi pulang ke Jakartanya setahun sekali. Waduh, gue bilang ayo, ternyata nggak kuat, bos. Emang nggak bokap kuat sih. gue aja baru, gue nggak pulang sebulan ditelepon kapan pulang, kata gue katanya setahun. Gue sendiri 2 bulan nggak pulang, homesick bos. Udah kayaknya pengen pulang. Gue pernah pulang, yang tadi gue cerita pertama kali gue pulang, bukan pertama kali, saking kangennya gue jam 12 malam lagi di kosan, lagi ngelamun gitu, lihat kangen bokap, kangen adik gue ya waktu itu. Langsung packing bos jam 12 malam. Iya. Berangkat ke Sukabumi ya waktu itu ya, dengan angkot dan lain-lain ya. Masih deket lah ya pada ini ya. Enggak, cuman maksudnya aksesnya kan kalau jam 12 malam ke Sukabumi udah ada, bos. Ya, udah ya ada sih, cuman agak susah. Tapi gue paksain karena ya tadi kangen, ya udah balik dah. Balik gitu. ya. Tapi kalau kayak saya ini ke Padang gimana dong? Itu sebenarnya kayak orang tua Pak Denny dulu ngomong ya. Cobain deh setahun kayak udah kuat nggak katanya. Sebenarnya itu biar kita nggak pulang aja sebenarnya gitu. Tapi tahu nggak Pak Denny? Saya 2014 pertama kesini ke Jakarta itu cuman 1 bulan saya pulang kampung. Nggak kuat. Serius. Enggak, kalau gue sih mungkin kalau sekarang ya, bukan ngomongin Padang atau apanya. Kalau sekarang ya, lo bukan ya, abang gue di Flores kan. Bukan karena itunya, tapi lebih ke apa ya? Kalau yang kondisi sekarang karena pandemi kan, yang kemudian kok jadinya susah banget gitu. Kalau kayak lo ke Padang misalkan, kayak kemarin mudik, ya pulang mau pulang aja kan sebenarnya. Tapi karena dalam kondisi ini nih, jadi kayaknya aduh kangen gua ngobatinnya gimana nih ya kan? Iya betul. Kangen gua ngobatinnya paling gimana? ya video call kayak gitu. Ya sebenarnya nggak puas sih Pak Denny. Iyalah. Saya Pak Denny, papa itu ya, saya tuh netesin air mata juga sih waktu itu ya. Di pas Covid yang tahun kemarin ya, di tahun 2020 itu saya pulang kampung. Itu keadaan masih saya belum menentu ya. Saya turun dari Mandarani segala macem, pulang. Saya nggak tahu dong bawa penyakit segala macem. Papa datang. Saya lagi di karantina ya di rumah kakak ya. Papa itu datang, dipeluk, dia ngomong, lu lebih baik mati di sini gua liatin daripada lu mati di sono. Coba ya gitu. Terus saya dipeluk, saya dipeluk kayak gitu pada ini, saya takut dong dia kenapa. Tapi dia berani mati lo beranak nih. Itulah orang tua itu. Iya, sama dengan kayak kemarin waktu bini gua kan Covid ya. Terus ya itu, maksudnya kalau memang hasil gua sebelum hasilnya keluar, gua bilang kalau memang kamu atau anak-anak yang kena, gue ikut. Kasarnya gitu kalau misalkan, karena nggak mungkin lu ngurusin dua-duanya sendiri ya. Atau dimisah gitu loh dengan segala resikonya. Nah akhirnya kan untung nggak untung sih ya, maksudnya karena bini gua doang, terus ya udah kita langsung riset lah gimana caranya penanganan dan lain-lain itu. Tapi ya namanya Pak Denny sama anak nggak kena ya, itu banget sih. Untungnya dan tahu nggak kena, tahu nggak ketahuan karena kan abis PCR itu kan kami masih kontak kan. Masih kontak ya. Iya, kita ikutin protokol tapi agak longgar. Harusnya kan habis itu di PCR lagi kan? Iya, enggak. PCR lagi. Enggak kan, karena memang standarnya ternyata PCR selama sudah tidak
udah isolasi sendiri. Udah isolasi sendiri. Jadi kami isolasi, istri gua diisolasi di satu rumah yang tidak berkumpul. Kami isolasi juga tapi berkumpul. Jadi gua sama anak-anak gua masih serumah, sama ada mbak gua yang ngasuh. Ya, tapi Yang ngurus rumah karena memang sebelumnya kami kontaknya erat. Gitu. Nah, lu nih waktu dari bokap nih, kan dari tadi ceritanya bokap. Ya. Ada hal yang paling lu sesalin nggak? ada. Apa tuh? Banyak kalau saya. Enggak, yang paling lu sesalin kemudian sebenarnya kan gini, kadang orang tua itu mikir gini, lu jangan melakukan kesalahan yang sama yang gua sesalin. Yang sama itu saya punya tato. Anak Paling nakal. Udah ini sebenarnya tadi udah Tutup ya. ditutup ya, tapi kelihatan juga itu. Ini Gede yang tato lo ya? paling saya sesalin banget. Ternyata masa depan saya ya hancur jadinya sebenarnya. Sebenarnya sih nggak hancur, cuman ya terbatas. Terbatas jadinya gitu. Misalnya contohnya nih, misalnya kayak mau nikah, bukan nikah sih gitu. Kayak Mau deketin orang, nekatin orang susah, serius. takutnya orang tuanya atau orang dianya tuanya yang nggak suka. atau dianya nggak suka ya. Yang dianya oke lah nerima Pak. Tapi Keluarganya nanti ngeliat orang yang punya tato ini ya, mau apa enggak? dia pemikirannya itu gimana loh gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah gitu nyesel ujungnya. Jangan pernah tato. Jangan pernah tato. Serius. Enggak, kalau gua gini sih, kalau lo mau pasang tato sudah pertimbangkan semuanya. Ya pertimbangan semua lah gitu. Lo mau ngambil keputusan misalkan tindik lah, tato lah, atau apapun misalkan dipikir dulu yang kemudian akan berdampak pada besar, ya. sama masa depan lo Masa yang depan. kemudian yang susah. Ya lo harus pikirin deh. Tapi lo gini, saya pernah mau masuk polisi mm-mm, karena udah tato nggak jadi. masuk polisi. Mau ke polisi. Masuk jadi anggota polisi. Jadi Gue anggota pikir polisian. masuk kantor polisi. Enggak, itu nggak pernah. Nggak pernah ya, nggak pernah sama sekali ya. Kalau gua masuk kantor polisi pernah. Gue pernah. Pernah gua bikin SKCK dulu kan di kantor polisi. Iya, SKCK sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali saya. Ditilang nggak pernah? Lapor? Ditilang doang saya. Iya. Ditilang udah motor ditinggal situ orang yang jemput. Oh. Motornya ada yang ngurus. Tapi maksudnya gini, lu waktu ditato itu siapa yang kemudian ada orang yang lain nggak yang punya tato di keluarga lu? Papa sih sebenarnya. Oh, papa juga punya. Papa, Terus? Oh, ini yang lu bilang makanya bokap menyesal dulu. Menyesal. Lu melakukan hal yang sama. Lu kalau mau bikin ini, lu harusnya itu ngomong sama gua katanya. Lu ntar gua ceritain gimana nyesel gua gitu. Kata bokap. Tapi emang benar sih. Ini buat papa ya, anak papa udah menyesal banget. Serius. Ya. Banyak yang karena tato ini yang bikin yang aturannya bisa, jadinya nggak bisa. Jadi terbatas. Terbatas lah gitu. Ya, tapi kan maksudnya selalu ada hikmah. Ada hikmah. Kalau nggak ada masa lalu saya yang suram gitu, saya mungkin nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang deh itu. Iyalah. Sesuram masa lalu, masa depan masih suci. Ya, masa depan masih bisa dicari. Karena kalau masa lalu lu nggak suram, lu mungkin bisa lebih sukses dari sekarang. pengen jadi polisi bisa jadi, ya kan? Pengen jadi PNS bisa jadi. Tapi ya gitu, maksudnya ya jangan pernah. Kalau gua gini, kalau memang ada masa lalu yang sudah dilewatin, ya udah. Maksudnya apa yang berdampak? Tapi kan gini, masa apa istilahnya? Nasi sudah menjadi bubur. Sudah jadi bubur, ya tinggal tambah ayamnya aja lagi udah. Tinggal cari gimana caranya tuh bubur bisa dimakan bisa dengan tetap dimakan. enak dan tidak merugikan orang lain. Gitu sih. Balik lagi, jangan lupa ngontak orang tua. Orang tua Jagain. Karena nggak semua orang beruntung bisa nemenin orang tuanya sampai. Kalau gue sih maksudnya gini, mungkin gue beruntung karena setiap nyokap gue waktu sakaratul maut gue di sebelahnya, waktu bokap gue sakaratul maut gue di sebelahnya. Tapi nggak semua orang punya kesempatan buat itu. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bersama orang tuanya sampai di akhir hayatnya. Tidak semua orang kemudian punya kesempatan untuk ngucapin, ya kayak gue ya. Gue sudah kehilangan kesempatan untuk bilang sama orang tua gue bahwa
Gua sayang sama bokap, sama ibu, sama nyokap gua karena udah nggak ada. Tapi ya buat kalian yang masih punya kedua orang tuanya, salah satu atau siapapun, please, lu masih punya kesempatan, bilang aja deh. Lu mendingan bilang daripada nyesel, karena kalau udah nggak ada, ya lu nggak bisa bilang itu. Bisa bilang tapi Bisa dia bilang. udah nggak tahu. Dia nggak Kasarnya udah nggak dengar, udah nggak ngerespon atau apa-apa. Setidaknya selagi orang tua itu masih ada, senangin lah dia, Nah, bahagian dia. betul. Dia itu orang tua itu dia itu nggak pengen menuntut suatu apapun dari anaknya itu gitu. Tapi yang dia inginkan cuma satu, ngeliat anaknya bahagia udah, dengar dan ngeliatin anaknya itu bahagia. Betul. Oke. Mungkin ini penutup sesi 1 ya, sesi 1 kita ya. Agak agak berbawang-bawang sedikit. Berbawang-bawang dikit ya. Di episode sebelumnya Yoga udah bocorin, next kita mungkin akan pakai sistem, bukan sistem, maksudnya kita pakai ada datengin bintang tamu, teman-teman perantau yang juga bisa berbagi cerita kisah, gimana mereka di rantau. Mudah-mudahan kita dapat datengin orang-orang yang seru, yang bisa bikin teman-teman lebih semangat lagi hidup di perantauan. Itu aja. Jangan lupa telepon orang tuanya kalau emang jauh, kalau masih bisa disamperin, jagain orang tua lu, senengin orang tua lu, kontak keluarga lu, keep kontak, karena kalau yang seumur hidup sama lu yang mau bantuin ya cuman mereka. Ini sesi 1 kita tutup. Gue Denny, Bapak dan Pak Yoga. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ya. subscribe ya. Subscribe. Komen juga. Terus lo kalau mau nanti ada orang yang ngerantau juga bisa sharing siapa yang menurut lo inspiratif. Itu aja sih. Mau cerita pengalaman hidupnya juga boleh datang nanti. Boleh nanti bisa datang, atau bisa nanti kita video call, atau ya serunya sih datang dengan mengikuti prokes. Itu aja. Ya, kenapa gua sama Yoga bisa deketan? Karena kami bertetangga dan cukup rutin ketemu. Jadi ya udah, makanya kita berani agak dekat. Itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah. Mohon maaf lahir batin. Oh iya, mohon maaf lahir batin. See you again. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.